Oke. Halo Bapak Ibu. Jadi ketemu lagi seperti biasa di video review mingguan. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan bahas mengenai 5 saham yang paling banyak diakumulasi untuk periode 18 sampai 22 Januari 2021. Oke. 18 sampai 20 Januari 2021. Nah, ini adalah saham-saham di periode sebelumnya. Di periode 11 sampai 15 Januari 2021. Jadi, di sini kita lihat IHSG selama seminggu terakhir itu turun 1% dan ada saham-saham seperti ERA, seperti RALS, LPPF yang turun. Dan ada juga yang naik seperti INTP dan Tebik, saham kepentingan yang selalu saya bahas di grup. Nah, kalau kita lihat saya lihat beberapa listnya ada yang masuk lagi ke list akumulasi minggu ini, tapi ada juga yang keluar. Salah satu yang keluar karena memang sudah kena risk rewardnya, contohnya LPPF. Nah, ini LPPF kita waktu itu rekomendasi di sini tanggal 15 ya. Ya, tanggal 15 buat video, 16, 15, 18 ternyata marketnya tidak sesuai harapan. Ternyata dia bentuk cangkul turun. Cangkul turun ya udah kena risknya. Tapi beberapa saham lain itu belum kena risk rewardnya. Contoh ERA atau RALS dan beberapa saham lain. Oke, langsung aja kita masuk ke saham yang baru, ke saham saham untuk edisi minggu ini. Itu yang pertama, sebelum bahas sahamnya kita bahas IHSG dulu seperti biasa. Jadi untuk IHSG sendiri ya seperti kita tadi sudah lihat sepanjang minggu kemarin itu turun 1,1%. Ya, ini sempat naik dulu tanggal 18 naik dulu, uji resisten lagi, ternyata turun lagi, konsolidasi. Ya, ini kemungkinan akan konsolidasi di sini, atau kalau koreksinya extend pun paling extend sampai 6.200 ya ini. Ya, kurang lebih sampai 6.200 extend koreksi, tapi seharusnya rebound lagi. So far dari koreksi market seminggu terakhir itu tidak melibatkan partisipasi investor asing yang besar. Jadi kebanyakan gejolaknya terjadi di investor lokal atau investor domestik. Nah, ya tadi koreksinya paling ada dua skenario, Senin rebound atau Senin turun dulu ke 6.200 lalu rebound. Itu dua skenarionya. Dan saham-saham blue chip misalkan big banking yang biasa jadi indikator distribusi asing besar di IHSG, itu justru malah akumulasi, ada BRI dan ada Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri dua-duanya masih diakumulasi, dua big bank ini yang sempat kita broadcast juga. Dua big bank ini masih akumulasi. Jadi saya rasa penurunan yang terjadi di IHSG belakangan ini itu masih penurunan yang bersifat wajar. Kalau ada yang tanya, Pak Fran, saham konstruksi ini koreksi wajar atau tidak? Kalau menurut saya masih koreksi wajar. Kenapa ya? Bayangin aja, ini dari rally dari 500 sampai 2200 mungkin hanya hampir 2200 dalam waktu 3 bulan, kurang dari 4 bulan, terus dia koreksi ke 1600 aja, itu masih dapat ditoleransi sebenarnya. Ini kan demand area-nya ada di kisaran 1000 berapa nih? 1550. 1550 sampai ini low ada di 1650. Jadi ada di kisaran sini. Ada di kisaran sini. Jadi koreksi ya menurut saya wajar-wajar aja, karena kalau naik sama kayak kita lari maraton lah. Lari maraton kan pasti ada yang namanya water stationnya, ada yang namanya tempat ya kita ngerem dulu sebentar, istirahat. Sama kayak kita lari, kalau maraton kadang nggak ada berhentinya, lari terus. Bisa sama kayak kita ngerjain something lah, pasti kan ada istirahatnya dulu. Ya sama ini juga istirahatnya dulu. Marketnya istirahat dulu, istirahat sebentar, capek. Seperti itu. Nah, itu pandangan saya buat IHSG. Nah, terus apa saham-sahamnya? Nah, yang pertama itu adalah KLBF.
Nah, KLBF ini baru bergerak kemarin waktu lagi heboh-heboh tentang apa, katanya pihak swasta mau dilibatkan dalam ini vaksin, dalam distribusi vaksin. Nah, saya juga udah pernah bahas saham Kalbe di sini. Saham Kalbe di Instagram. Oke, nah ini saham Kalbe. Nah, 3 hal menarik dari saham Kalbe Farma. Ini disclaimer segala macam. Nah, ini ada pattern ini di candle weekly-nya. Ini di candle weekly ya. Jadi teman-teman bisa ganti, nanti kita ganti juga di candle weekly. Lalu ada value transaksi terbesar sepanjang sejarah dari Kalbe. Ya, saya sih percaya kalau ada value atau volume transaksi yang besar yang signifikan, pasti ada sesuatu. Selanjutnya setelah Kalbe naik lalu koreksi, big money-nya mulai akumulasi lagi. Dan ini grafik saham Kalbe Farma terakhir. Kalau sentimennya, kalau Bapak Ibu mau cari sentimen newsnya, story-nya, yang pertama kemungkinan dari pihak swasta yang akan digandeng dalam distribusi dan produksi vaksin. So far yang saya dengar pihak swasta itu lagi nunggu skema dari pemerintah itu seperti apa. Itu yang lagi ditunggu. Dan saya cukup percaya nanti kalau ada beritanya lagi, pasti saham-saham yang related yang proyeksinya akan digandeng oleh pemerintah itu akan bergerak lagi. Salah satunya Kalbe dan Unilever katanya. Nah, selanjutnya nomor 2. Jadi setelah vaksin biasanya ada obat. Nah, Kalbe itu salah satu emiten yang saya baca beritanya itu udah uji klinis 2 terkait obat COVID-19. Boleh Bapak Ibu koreksi saya kalau saya salah. Saya hanya baca dari berita. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat Kalbe Farma gimana. Kalbe Farma secara bandarmologi ya terlihat memang masih akumulasi di range konsolidasi ini masih diakumulasi. Dan kalau kita lihat candle weekly-nya, ini weekly berarti udah habis. Weekly ini berarti ya udah sampai minggu ini. Dari tanggal 16 sampai 22. Weekly-nya minggu kemarin itu breakout dengan volume yang sangat cukup besar. Lalu dia pull back untuk candle weekly yang ini. Candle weekly yang ini berarti tanggal 18 sampai 22. Dia pull back. Dia tidak closing di bawah channel downtrend line-nya atau channel ininya lah, channel inverted head and shoulder-nya. Nah, jadi ini buat Kalbe. Jadi buat Kalbe dari bandarmologi pun kalau kita lihat seminggu terakhir ya masih akumulasi. Ada yang keluar, ZPBK, pemain-pemain besar keluar. Kenapa pada keluar? Ya wajar menurut saya. Kalbe ini sideways-nya udah lama banget, dari berapa nih? Dari 2015 sampai 2021 itu baru mulai breakout lagi, baru mulai ada pergerakan lagi. Tentu big money yang sudah lama menunggu tentu udah deh lebih baik keluar dulu tapi syukurnya ada big money lain yang nampung saham Kalbe ini. Jadi menurut saya saham Kalbe ini salah satu nih yang menarik buat teman-teman Bapak Ibu untuk jadikan watchlist. Jangan lupa dianalisa lagi. Dan jangan lupa tentukan stop loss-nya juga. Oke. Nah, selanjutnya saham kedua itu adalah Bank Jabar. Bank Jabar lagi rame-ramenya. Entah ada apa. Bank Jabar yang pasti di waktu di harga 900-an itu Bank Jabar menerbitkan surat berharga lagi yang saya bilang ada kepentingan itu. Terus rally terus sampai sekarang. Terus kalau di harga sekarang gimana? Kalau di harga sekarang secara risk to reward ratio menurut saya cukup menarik. Apalagi broker summary seminggu terakhir investor retailnya itu jualan PDYP. Oke, ada CD, MG, si copet ini yang jualan lain-lain. Tapi so far secara keseluruhan itu masih diakumulasi dan secara risk to reward ratio cukup menarik. Ini potensial higher low. Kenapa potensial? Karena dia belum break high. Lalu dia break high, dia jadi higher low, tapi masih potensial. Jadi di sini kalau harganya bisa breakdown dari sini ya hati-hati aja. Mungkin bisa pasang stop loss-nya kalau closing di bawah berapa nih? 15
Ya kurang lebih 15.60, 15.50 seperti itu. Nah itu buat saham Bank Jabar, buat saham Bank Jabar itu secara money flow masih cukup menarik, turunnya pun tanpa volume. Nah selanjutnya saham yang ketiga itu adalah RALS. Nah saham ini ada nih di list minggu kemarin. Di list minggu kemarin saham ini ada. Saham ini ada turun, tapi secara money flow itu masih menarik. Masih ada yang mengakumulasi. Jadi ini saham RALS masih menarik menurut saya. Sebentar saya oke, saham RALS masih menarik. Risk rewardnya silahkan tentukan sendiri. Secara bandarmologi ini saham masih menarik. Kita lihat tanggal 22 akumulasi ZP. Oke, itu saham RALS. Ya, dia belum breakdown 700, masih oke lah. Trennya masih kebentuk. Nah, selanjutnya saham keempat itu adalah Astra Internasional. Astra Internasional ini yang saya bilang di channel Telegram itu saham super. Kenapa saham super? Karena bandarnya akumulasi terus. Kalau kita lihat Astra dari terakhir, ya ini udah mulai netral, nggak akumulasi signifikan. Tapi kalau kita tarik dari periode yang panjang, itu akumulasinya luar biasa. Akumulasinya luar biasa yang dilakukan oleh RX. Kalau kita tarik dari 12, 20, akumulasi lagi dengan average 6.000 sampai 6.200. 6.000 sampai 6.200. It means kalaupun nanti ada koreksi di Astra, paling koreksinya sampai sini. 6.000. Seperti itu. Nah, ini Astra so far pullback. Kalau yang mau main long ya bisa. Kalau mau main long, Astra ini targetnya masih cukup oke. Untuk swingnya masih cukup oke. Cuma kalau mau main short, mau main jangka pendek, ya kita bisa pakai acuan range konsolidasi sini aja sebagai support dan resistennya. Nah, sesimpel ini aja, jadi nggak usah dibikin ribet. Tinggal mau yang mana, mau main short atau main long di Astra. Short ini dalam artian bukan short selling ya, tetapi short itu trading jangka pendek aja. Nah itu Bapak Ibu yang tentukan sendiri, sesuaikan dengan risk profile masing-masing. Oke, saham terakhir itu adalah INTP. INTP pun list minggu lalu waktu itu konsolidasi terus breakout, dia koreksi, pullback lagi. Nah INTP kalau kita lihat hari terakhir di tanggal 22 itu masih akumulasi. Jadi INTP menarik. Risk rewardnya gimana ya? Kalau saya sih gambar risk rewardnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu mungkin punya versi masing-masing. Contoh kemarin saya lupa di grup ada siapa yang bilang INTP 16.000 dulu, 16.000 pullback. Ya udah berarti view dia buat INTP sementara 16.000 dulu. Jadi 16.000 pullback ya benar. Jadi bukan berarti saya gambar di 17.000 sekian INTP dari sini langsung ke 17.000. Enggak, tentunya ada pit stopnya, ada titik koreksi jangka pendeknya atau pullbacknya. Nah titik-titik itu yang tidak saya gambarkan. Saya kan tipe swing trading, saya selalu bilang. Jadi yang saya lihat ya target swing, bukan target jangka pendek. Cuma kalau Bapak Ibu stylenya memang short term trading, ya lihat seperti saya lupa siapa yang di grup itu bilang INTP breakout 16.000 dulu. Ya udah, itu stylenya dia, itu cara dia melihat support resisten bergantung pada time frame-nya. Dan 17.000 sekian yang belum tentu tercapai, itu cara saya melihat support resisten berdasarkan trading style saya. Nah sekarang pertanyaannya dibalik ke Bapak Ibu, support resisten menurut Bapak Ibu berapa berdasarkan trading style Bapak Ibu? Seperti itu. Oke, jadi itu 5 sahamnya Bank Jabar, Kalbe, RALS, ASI, dan INTP. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat pagi.